Radio, Finance Indonesia Internet Radio Channel. Salam sejahtera buat teman-teman dan pendengar dari Finance Indonesia. Pada kesempatan ini saya bersama Bapak Yusuf Adewinoto dari OSK Nusadana Securities Indonesia. Kita akan berbincang-bincang mengenai berbagai hal dari pasar modal di Indonesia maupun situasi pasar global saat ini. Selamat pagi Pak Yusuf Adewinoto. Selamat pagi Pak. Baik Pak, pagi ini di bursa kondisi market lagi anjlok nih. Kira-kira bagaimana pandangan Bapak? Ya memang perkembangan bursa global mungkin 2-3 minggu terakhir ini memang berubah kondisinya menjadi ekstrim sekali Pak ya. Jadi faktor Eropa kali ini yang lebih mendominasi. Sedangkan kalau kita mengingat sedikit, di tahun 2008 terjadi krisis juga, di mana waktu itu faktor yang paling utamanya adalah di Amerika Serikat. Ya, jadi krisis di Eropa ini memang saat ini terjadi krisis keuangan yang kita bilang cukup sistemik di sana, sehingga terjadi kecenderungan adanya pencairan dana untuk ke safe haven investment, di mana kita tahu sampai saat ini pun safe haven instrument itu selalu dalam US dollar, sehingga terjadi penarikan dana di bursa Eropa dan Asia untuk dikonvert ke US dollar. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa penurunan bursa di Indonesia tidak terlepas dari pelemahan faktor rupiah juga. Jadi ada dua hal nih ya Pak ya. Satu adalah kondisi pasar global yang memang sedang turun. Kedua juga kondisi rupiah, begitu ya Pak ya? Iya. Nah, mengenai rupiah kira-kira bagaimana Pak pandangan Bapak? Apakah kebijakan intervensi di BI sudah baik atau itu juga memberikan gairah kepada bursa atau justru memberikan disinsentif buat bursa? Ya mungkin sebelum melihat dampak dari kebijakan BI sendiri, sebetulnya dari pelemahan rupiah ini ada satu sisi baik yang kita perlu sorot ya. Jadi kalau mungkin di tahun-tahun kemarin rupiah itu kita bilang sangat volatile. Tapi saat ini pelemahan itu tidak terjadi hanya di rupiah saja. Kalau dulu kita sering melihat pelemahan itu eksklusif hanya terjadi di rupiah. Nah, pada saat ini kita melihat seluruh mata uang Asia melemah terhadap US dollar. Karena hal yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya, adanya pengkonversian aset menjadi US dollar. Nah, jadi kalau melihat kondisi rupiah melemah itu hanya terjadi secara regional, bukan Indonesia saja. Saya rasa kebijakan BI saat ini sangat tepat gitu. Karena sebagai istilahnya penjaga gawang, sudah menjadi tugas BI lah untuk membuat rupiah itu stabil sebetulnya. Jadi melemah atau menguat itu sudah jadi mekanisme pasar. Tapi tugas BI adalah membuat pelemahan atau penguatan rupiah itu nggak ekstrim. Okay. Jadi lebih perlahan-lahan saja gitu. Jadi biar bagaimanapun memang peran BI diperlukan dalam hal ini supaya tingkat kepercayaan investor itu tetap sama gitu ya Pak ya, baik dalam kondisi baik maupun dalam kondisi market kurang baik gitu ya Pak ya. Iya betul. Selanjutnya bagaimana Pak pandangan Bapak mengenai proyeksi dari IHSG katakanlah di penghujung 2011 maupun di tahun berikutnya di 2012. Kemudian kira-kira sektor industri apa saja yang nanti bisa ya katakanlah punya potensi yang lebih baik? Iya, jadi kembali kalau kita bicara IHSG tentunya mungkin prospek sampai akhir tahun kalau kita bicara potensi kenaikan memang agak terbatas karena faktor global tadi. Cuma kembali sebagai investor kita harus melihat juga faktor fundamental sendiri. Jadi boleh dibilang koreksi indeks selama 2-3 minggu terakhir ini sama sekali tidak berdampak terhadap fundamentalnya. Jadi dalam arti ekonomi Indonesia tetap bertumbuh dengan baik, kemudian emiten juga kinerjanya tetap positif, pertumbuhan pendapatan dan labanya juga cukup sehat. Jadi saya melihat bahwa kalau kita bicara 2012 dengan koreksi indeks saat ini, potensi kenaikannya itu masih tetap ada. Tentunya memang tidak terlepas dari faktor global juga. Tapi selama faktor fundamental tadi tetap ada dan tetap kuat, ini bisa menjadi pegangan kita lah untuk berinvestasi. Kira-kira berapa Pak rentang proyeksi indeks di akhir tahun?
Apakah akan mencapai 4.000 atau akan jatuh atau gimana Pak? Iya, kalau nah saat ini memang faktor ketidakpastiannya sangat tinggi Pak ya. Jadi kelihatannya kalau misalnya secara konsensus sebelumnya kita menargetkan indeks itu di kisaran 4.000 sampai 4.200. Mungkin kalau melihat kondisi saat ini ya kita bisa melihat mungkin tahun ini pertama kali kita bisa membukukan negatif growth ya. Jadi ya mungkin tidak bertumbuh atau mungkin melemah tipis sampai akhir tahun ini. Sedangkan kalau sektor gimana? Apakah ada sektor yang masih primadona di Indonesia untuk di 2012? Apakah ada sektor baru yang bisa dijadikan acuan bagi para investor maupun trader di Indonesia untuk di 2012? Bagaimana pendapat Pak Yusuf mengenai? Iya, kalau untuk sektor melihat kondisi global saat ini kita tetap kembali harus ke industri-industri yang mengandalkan permintaan domestik karena memang faktor globalnya tidak pasti, kemungkinan sangat besar pertumbuhan di Amerika dan Eropa akan melambat. Jadi ya kita harus kembali ke sektor-sektor yang memang major consumernya adalah di Indonesia sendiri. Jadi kalau bicara seperti itu jelas sektor yang paling menonjol adalah sektor consumer. Itu yang pertama. Kemudian juga sektor perbankan karena memang kredit kita juga sebagian besar kan untuk stimulate domestic growth juga. Kemudian kita bisa melihat juga sektor infrastruktur ya. Nah, infrastruktur ini menarik karena perkembangan terakhir undang-undang pembebasan lahan ini saat ini sedang dibahas di DPR secara progresif sehingga ada harapan bahwa undang-undang ini bisa keluar di akhir tahun ini. Jadi ini bisa menjadi landasan yang bisa mendorong infrastruktur kita untuk benar-benar jalan nih kali ini. Jadi kalau katakanlah undang-undang ini sudah diberlakukan, maka investor asing boleh memiliki properti di Indonesia, kemudian ini akan menimbulkan gairah atau tambahan permintaan terhadap pasar gitu ya Pak ya? Sebetulnya kalau undang-undang pembebasan lahan ini lebih berkaitan dengan proyek infrastruktur Pak. Kalau yang kepemilikan properti itu undang-undang kepemilikan properti beda lagi. Jadi yang pembebasan lahan ini penting untuk proyek-proyek infrastruktur sebetulnya. Jadi kita tahu banyak mungkin di Jakarta kita bisa melihat lah Pak ya di sana sini proyek jalan tol yang macet di tengah karena ada satu atau dua daerah yang nggak bisa dibebasin lahannya gitu. Jadi undang-undang ini memang bukan ibaratnya bukan penyelamat yang langsung bisa melancarkan semua proyek. Cuma ini menjadi landasan undang-undang pertama yang ada di Indonesia untuk masalah sengketa pembebasan lahan ini. Berarti ini akan berdampak baik bagi saham-saham yang di infrastruktur ya Pak, terutama di situ. Bagaimana dengan sektor pertambangan Pak? Apakah Bapak ada pandangan dengan ya seperti kita ketahui bahwa banyak saham di bursa kita yang di saham pertambangan yang diminati oleh para investor maupun trader dari sektor retail. Bagaimana prospeknya Pak kira-kira? Ya mungkin kalau di pertambangan kita bicara lebih banyak ke batu bara ya saat ini Pak ya. Jadi industri ini memang selama ini dikenal sebagai bagian dari sektor komoditi. Tapi kalau kita melihat perkembangan sekarang bahwa permintaan domestik akan batu bara itu mulai meningkat karena memang sudah banyak pembangkit listrik dengan menggunakan batu bara atau pembangkit listrik tenaga uap yang sudah mulai beroperasi dan jelas bahwa kebijakan pemerintah adalah menggeser dominasi pembangkit listrik menggunakan minyak ke pembangkit listrik menggunakan batu bara karena batu bara lebih murah dan Indonesia mempunyai banyak cadangan batu bara. Jadi kalau kita bicara sektor ini mungkin saat ini kita bisa masukkan juga Pak ke tema yang tadi saya bilang sebelumnya mengenai domestic demand. Jadi kedepannya permintaan dari pembangkit listrik ini akan meningkat dan tentunya ini akan berdampak positif lah buat perusahaan-perusahaan batu bara ya. Jadi saya rasa ini juga bisa menjadi sorotan yang penting, terutama saham-saham batu bara yang memang banyak mensuplai batu bara untuk pasar domestik. Baik, untuk investor dan calon investor Pak di Indonesia, bursa itu juga menargetkan agar jumlah investor atau base investor yang ada di bursa itu meningkat gitu. Sehingga mungkin yang diperlukan bagi para calon investor ini adalah guidance atau tips bagaimana supaya investasi di Bursa Efek Indonesia ini bisa menjadi satu bagian produktif yang memberikan keuntungan, tapi bukan
bukan justru menghasilkan kerugian gitu. Kira-kira tips apa aja Pak untuk investor maupun calon investor, terutama dengan situasi pasar seperti sekarang ini? Ya, jadi memang saya rasa bagi para investor dan calon investor yang paling penting adalah mengkaji informasi, Pak. Jadi memang selama ini mungkin persepsi berinvestasi di saham itu lekat sekali dengan istilah spekulasi. Jadi kalau misalnya investasi di deposito kan udah jelas tiap bulan terima bunga, kemudian juga pokoknya nggak akan turun. Sementara kalau investasi di pasar saham misalnya dalam bentuk reksadana atau langsung membeli sahamnya sendiri, itu ada resiko. Nah, disinilah penting sekali buat para investor dan calon investor untuk terus mencerna informasi yang ada, bahwa sebetulnya investasi itu bukan spekulasi. Jadi dari namanya investasi saja kita harus tahu bahwa jangka waktunya ini memang harus panjang ya. Dan alasan-alasan kita untuk berinvestasi pun harus jelas. Misalnya investasi, kenapa kita beli saham A, kenapa kita beli saham B. Jadi bukan hanya karena dari tips-tips dari mungkin orang-orang sekitar, wah ini saham akan naik harganya langsung kita beli aja. Kita harus tahu dulu gitu, Pak. Iya, gosip, rumor seperti itu ya. Jadi disinilah letak informasi penting kalau menurut kami, Pak. Bagaimana kalau di OSK sendiri, apakah ada satu katakanlah seminar atau pelatihan terhadap para investor atau calon investor agar mereka selalu update? Ada nggak Pak kira-kira seperti itu? Ya, kalau dari program-program kita sendiri cukup banyak, Pak ya. Jadi memang saat ini untuk para nasabah OSK kita ini rutin untuk mengadakan semacam ya tadi itu, Pak ya, istilahnya seminar atau market gathering untuk mengumpulkan investor dan share informasi-informasi terakhir di pasar seperti apa. Kemudian juga kita punya istilahnya tim riset yang siap membantu untuk istilah memberikan informasi yang tepat lah kepada investor gitu. Kalau klien kita. Baik. Kalau kinerja OSK sendiri saat ini di bursa, kalau boleh tahu seperti apa ya, Pak? Ya, jadi memang OSK ini salah satu sekuritas regional, Pak ya. Jadi yang ada di Indonesia saat ini, dan memang kalau kita lihat perkembangannya itu sangat pesat sekali, Pak. Jadi OSK dalam waktu 3 tahun terakhir ini kita itu pangsa pasarnya meningkat dari ranking 50 besar sampai saat ini sudah masuk 10 besar, Pak ya. Di Indonesia ya? Di Indonesia, untuk OSK di Indonesia. Dan kita pusatnya itu di Malaysia, dan kita sudah mempunyai regional office di beberapa negara juga, Hong Kong, di Singapura, di Thailand juga kita ada. Jadi memang OSK sendiri secara grup adalah integrated securities untuk Asia market istilahnya. Nah, jadi Indonesia tentunya merupakan salah satu negara yang oleh pihak OSK pusat dilihat mempunyai prospek yang besar gitu. Oleh karena itu kita agresif untuk berekspansi, dan ya hasilnya terlihat dari pencapaian tadi itu. Sekarang ini kan di bursa, ya katakanlah di bursa Indonesia ini banyak investor maupun trader yang lebih suka menggunakan cara trading dengan sistem online. Ya. Apakah di OSK sendiri juga menggunakan sistem online? Kemudian bagaimana pendapat Bapak mengenai penggunaan sistem online ini terhadap produktivitas maupun kemajuan dari bursa sendiri? Iya, jadi memang online trading itu suatu hal yang positif lah. Jadi kami melihat bahwa ini membuat investor itu lebih mudah untuk melakukan transaksi saham lebih efisien, dan juga ya memanfaatkan perkembangan teknologi. Cuma sebelumnya mungkin saat ini OSK juga sudah mempunyai online trading platform sendiri juga yang kami sediakan untuk nasabah-nasabah kami. Cuma kembali visi dari OSK sendiri adalah bahwa perkembangan online trading itu harus seiring juga dengan perkembangan traditional broker melalui pialang. Kenapa? Karena istilahnya online trading itu kan tadi memberikan kemudahan, Pak, untuk melakukan transaksi. Tapi kembali investor membutuhkan informasi, investor membutuhkan arahan. Jadi disitulah kami melihat bahwa traditional broker atau transaksi yang lebih tradisional dengan melalui pialang itu tidak bisa dihilangkan, tidak akan pernah bisa gitu, karena tetap harus ada relationship antara investor dan brokernya itu tadi. Jadi itu juga kenapa
kami juga terus mengembangkan kantor-kantor cabang kita juga gitu. Jadi beriringan ya, untuk berkembang bersama. Jadi yang katakanlah traditional model dengan menggunakan jasa dari broker juga punya peranan penting, tapi online juga perkembangan online juga penting untuk diantisipasi dan diikuti gitu ya Pak ya. Iya. Sedangkan dengan maraknya jumlah sekuritas juga, bagaimana kiat dan strategi OSK untuk katakanlah muncul sebagai bagian yang terbaik dari kompetisi untuk memajukan bursa di Indonesia ini? Iya, mungkin langkah yang paling penting adalah tentunya kami menyediakan jasa yang lengkap ya. Jadi dalam arti kita berusaha untuk menjangkau semua tipe investor, mulai dari investor perorangan sampai juga investor institusional. Sehingga jasa-jasa yang kita berikan itu lengkap. Jadi di OSK ini kita bisa menyediakan jasa trading saham, trading obligasi, kemudian kita juga punya divisi istilahnya investment banking Pak, untuk membantu emiten-emiten yang misalnya mau IPO, mau menerbitkan obligasi juga kita bantu. Jadi tentunya dengan menyediakan jasa yang lengkap kepada dua pihak, yang satu yang punya modal mau berinvestasi, dan yang lain butuh modal untuk ekspansi. Jadi kita berusaha untuk menservis dua pihak ini, sementara saling berintegrasi satu sama lain juga. Baik, berarti selain bertujuan untuk menyediakan layanan kepada investor maupun trader yang ingin berinvestasi di bursa, OSK juga memberikan layanan yang sifatnya untuk membantu berbagai calon emiten yang ingin menjadi perusahaan terbuka di Indonesia. Iya. Baik Pak Yusuf, terima kasih atas kesediaan waktunya. Demikian wawancara kami dengan Bapak Yusuf Adewinoto, CFA FRM dari PT OSK Nusa Dana Securities Indonesia. Saya Sokrates Rudi Sirait dari Asia Strategic Advisory mengucapkan terima kasih ke Pak Yusuf, juga buat para pendengar Finance People Indonesia. Salam dan tetap semangat. FI Radio, Finance Indonesia Internet Radio Channel.